Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya, Fianka Leonita Triguna, NPM 2174513, Prodi Perikanan Tangkap, akan menjelaskan tentang materi tentang masyarakat madani. Pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani atau civil society merupakan bagian masyarakat yang memiliki adab dalam membangun, memaknai, dan menjalani kehidupannya. Masyarakat madani seringkali diartikan dengan makna yang berbeda-beda. Hal ini merupakan salah satu konsep berwahyu wajah. Ahli filsafat Petrus mengungkapkan bahwa masyarakat madani bisa diartikan sebagai masyarakat yang beradab dalam memaknai kehidupan. Asal mula kata madani yaitu berasal dari bahasa Inggris yang artinya beradab atau berbudaya. Sedangkan istilah masyarakat sipil diambil dari terjemahan masyarakat madani sendiri, yaitu masyarakat yang beradab. Konsep terjemahan tersebut pertama kali dikenalkan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim melalui ceramahnya di Simposium Nasional pada tahun 1995. Konsep yang diciptakan oleh Anwar Ibrahim ini ingin menunjukkan bahwa masyarakat idealnya memiliki peradaban yang maju. Lebih tepatnya, beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sebuah sistem sosial yang subur, di mana sistem tersebut didasarkan pada prinsip moral yang dapat menjamin keseimbangan antara kestabilan masyarakat dan kebebasan individunya. Pengertian masyarakat madani menurut para ahli. 1. Mun'im 1994 mengungkapkan bahwa istilah civil society atau masyarakat madani adalah sebuah gagasan eris yang mengejawantah di berbagai tatanan sosial, di mana hal terpenting dari gagasan tersebut adalah usaha yang dalam menyelaraskan berbagai konflik kepentingan, entah itu kepentingan masyarakat, individu, dan juga negara. 2. Hefner mengungkapkan bahwa masyarakat madani merupakan sebuah masyarakat yang memiliki ciri khas demokratis dalam berinteraksi dengan masyarakat lain. Selain itu, masyarakat madani lebih heterogen dalam kondisi tersebut. Mereka diharapkan bisa mengorganisasi dirinya sendiri serta bisa menumbuhkan kesadaran untuk mewujudkan peradaban. Dengan begitu, mereka pada akhirnya mampu berpartisipasi dan mengatasi kondisi global yang cukup kompleks dan juga penuh dengan persaingan. 3. Mahasin 1995. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa masyarakat madani merupakan terjemahan dari civil society dalam bahasa Inggris. Kata civil society tersebut terdiri dari dua kata dari bahasa Latin, civitas Dei yang artinya kota ilahi, dan society yang artinya masyarakat. Dari kata tersebut membentuk satu kata, yaitu civilization, yang artinya peradaban. Oleh karena itu, civil society memiliki arti sebagai komunitas atau kelompok masyarakat kota yang telah memiliki peradaban yang maju. 4. Munawir 1997. Menurutnya, masyarakat madani itu berasal dari bahasa Arab. Kata madani berasal dari kata madana yang artinya mendiami, membangun, atau tinggal. Namun berubah lagi menjadi madani, yang berarti orang kota beradab
dan orang sipil. Dengan begitu, bisa kita simpulkan bahwa kata madani dalam bahasa Arab memiliki banyak arti. Sedangkan konsep madani menurut Majid 1997 seringkali dipandang sebagai masyarakat yang sudah berjasa dalam menghadapi rancangan kekuasaan serta menentang pihak pemerintah yang sewenang-wenang di negara Eropa Selatan, Amerika Latin, dan juga Eropa Timur. 5. Hal 1998. Hal mengatakan bahwa masyarakat madani biasanya identik dengan istilah civil society, di mana hal tersebut berarti sebuah ide bayangan angan serta cita-cita suatu komunitas yang bisa mengejawantahkan kehidupan sosial. Di dalam masyarakat madani, para anggotanya akan berpegang teguh pada kemanusiaan dan juga peradaban. Ciri-ciri masyarakat madani. 1. Menjunjung tinggi nilai. Masyarakat madani identik dengan sifat yang beradab. Mereka selalu menjunjung tinggi nilai dan norma serta hukum yang mereka topang. Semua itu mereka pegang dengan ilmu, iman, dan juga teknologi. Hal tersebut berarti masyarakat madani memiliki kehidupan yang berdasarkan aturan yang sudah berlaku, mulai dari nilai, hukum, norma, dan lainnya. Ketaatan mereka didasarkan pada iman, ilmu, dan teknologi yang sudah mereka pelajari. Kemudian dikembangkan dengan kekuatan, iman, serta keyakinan mereka terhadap Sang Pencipta. 2. Mempunyai peradaban yang tinggi. Sebagai manusia yang mempunyai keyakinan serta keimanan yang kuat kepada Tuhan Sang Pencipta, masyarakat madani sudah membuktikan bahwa mereka adalah masyarakat yang beradab, di mana mereka memiliki adab yang baik dan bertata krama. Selain itu, mereka juga mempunyai tata krama kepada sesama manusia serta Tuhannya. 3. Memprioritaskan kesederajatan serta transparansi. Ciri selanjutnya yaitu masyarakat madani menilai bahwa status mereka itu semua sama, entah itu perempuan maupun laki-laki. Keterbukaan atau transparansi itu artinya mereka akan menjalani kehidupan dengan sikap yang jujur dan tidak memerlukan adanya hal-hal yang harus ditutupi. Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan rasa saling percaya antara satu anggota yang dengan anggota lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat ini memiliki nuansa dan demokratis, di mana demokratisasi mereka dapat diciptakan dengan adanya lembaga swadaya masyarakat, partai politik, pers yang bebas juga toleransinya. Mengapa bisa begitu? Karena dalam masyarakat sosial berkaitan dengan watak kritik sosial yang rasional, di mana anggota masyarakat secara eksplisit dan jelas menciptakan demokrasi. Jadi masyarakat madani hanya dapat dijamin oleh negara yang menganut sistem demokrasi seperti halnya Indonesia. Kemudian terkait toleransi yang sudah disinggung di atas mempunyai arti yaitu kesediaan tiap individu dalam menerima berbagai pandangan sikap yang berbeda politik. Toleransi yang seperti itu adalah sebuah sikap yang dikembangkan di dalam masyarakat madani. Itu adalah sebagai bentuk dari rasa saling menghargai dan juga menghormati antar sesama, baik itu kelompok maupun individu yang memiliki pendapat serta sikap yang berbeda. 4. Ruang publik yang bebas. Ruang publik yang bebas biasanya juga disebut sebagai free public sphere. Ini merupakan wilayah yang memungkinkan masyarakat untuk mempunyai hak serta kewajiban warga negara, di mana mereka memiliki akses penuh dalam berbagai kegiatan politik, berserikat
dan juga bekerja sama, menyampaikan pendapat yang berbeda, dan juga berkumpul serta mendapatkan informasi secara luas. Supremasi hukum. Dalam KBBI, supremasi hukum artinya kekuasaan tertinggi di dalam hukum, yang berarti bahwa ada jaminan terciptanya keadilan yang bisa diwujudkan. Hal ini bisa terjadi apabila sebuah negara menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Perlu digarisbawahi bahwa keadilan yang dimaksud dengan perwujudan jika hukum yang ada diberlakukan secara netral, ini artinya tidak ada pengecualian untuk mendapatkan suatu kebenaran atas nama hukum. 6. Keadilan sosial. Keadilan sosial atau disebut juga social justice adalah sebuah keseimbangan dan juga pembagian yang proporsional antara hak serta kewajiban suatu warga dan negara itu sendiri, di mana hal itu meliputi aspek kehidupan. Artinya, warga negara mempunyai hak serta kewajiban atas negaranya. Begitu juga negara mereka yang mempunyai hak serta kewajiban atas warganya. Dan kewajiban tersebut mempunyai porsi yang seimbang sehingga akan menghasilkan output yang seimbangnya. Juga kemajemukan atau keberagaman tentu akan terjadi di dalam masyarakat. Terlebih di dalam suatu negara yang memiliki berjuta warga negara, di mana mereka berasal dari berbagai kelompok yang berbeda-beda. Jadi yang dimaksud dengan pluralisme yaitu suatu sikap menerima dan mengaku secara tulis bahwa masyarakat yang ada di sebuah negara itu bersifat majemuk atau beragam. Hal ini bisa menjadi faktor terwujudnya masyarakat multikultural, mulai dari kebudayaan, nilai, adat istiadat, norma, dan juga bahasa, suku, agama, serta etnis. Sebagai anggota madani seperti hal masyarakat Indonesia, kita memiliki beragam bahasa, suku, agama, budaya, etnis, dan lainnya. Tentu sikap pluralisme harus kita memiliki dan juga berkeyakinan bahwa sebuah kemajemukan akan memberikan nilai positif yang berasal dari Tuhan. 7. Partisipasi sosial. Untuk menjalin hubungan serta kerjasama antara kelompok maupun individu, kita perlu mempartisipasi dalam lingkungan sosial. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Dengan adanya partisipasi sosial yang bersih, maka itu adalah awal dari terciptanya masyarakat madani. Hal tersebut dapat terjadi jika ada nuansa yang bisa membuat hak serta kewajiban individu terjaga dengan sangat baik. Karakteristik masyarakat madani. Selain memiliki ciri khas, masyarakat madani juga memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Berikut adalah beberapa karakteristik dari masyarakat madani yang perlu kamu pahami. 1. Integrasi antar individu dan kelompok terjalin secara eksklusif ke dalam masyarakat dengan melalui aliansi sosial dan juga kontrak sosial. 2. Kekuasaan yang ada di dalam masyarakat madani bersifat penyabar, sehingga kepentingan yang sifatnya mendominasi bisa dikurangi dengan adanya kekuatan alternatif. 3. Adanya program pembangunan yang didominasi oleh negara atau pihak kementerian dan juga program pembangunan lain yang dominasinya oleh masyarakat itu sendiri. 4. Dilengkapi dengan akses hubungan antara kepentingan individu dan juga negara, sebab anggota organisasi relawan bisa memberikan masukan kepada keputusan yang diambil oleh pemerintah. 5. Maju dan berkembangnya kreativitas
yang awalnya terhambat oleh rezim totaliter. Sejarah masyarakat madani. Berbagai jenis usaha telah dilakukan guna menciptakan dan mewujudkan masyarakat madani, baik untuk jangka pendek atau untuk jangka waktu yang panjang. Untuk mewujudkan masyarakat madani dalam jangka waktu yang pendek, maka perlu dilaksanakan dengan memiliki seorang pemimpin yang bisa dipercaya. Kemudian masyarakat juga perlu menetapkan seorang pemimpin yang bisa diterima dengan baik serta bisa memimpin dengan bijaksana. Apabila dicari akan terjadi masyarakat madani, maka bisa dilihat jika dalam masyarakat Yunani kuno, hal ini sudah ada. Di dalam Raharjo 1997 mengungkapkan bahwa istilah civil society telah ada sejak dahulu kala. Sebelum Masehi, seorang yang pertama kali mencetuskan istilah civil society adalah Cicero, yaitu seorang orator dari Yunani kuno. Menurut Cicero, civil society merupakan sebuah komunitas politik yang memiliki adab yang baik. Hal tersebut biasanya dicontohkan oleh masyarakat yang tinggal di kota, di mana mereka memiliki kode hukum tersendiri. Dengan adanya kewarganegaraan serta budaya kota, maka istilah kota tidak hanya sekadar konsentrasi penduduk saja, namun juga sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Selain itu, istilah masyarakat madani tak hanya mengacu pada istilah civil society, akan tetapi juga berdasarkan pada konsep kota Madinah yang bangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, masyarakat madani juga mengacu pada konsep masyarakat yang beradab atau tamadun, serta konsep lain yang dikenalkan oleh filsuf Al-Farabi, yaitu konsep Madinah yang sebagai negara utama. Demikian penjelasan mengenai masyarakat madani yang bisa saya berikan dan jelaskan. Dari semua penjelasan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa masyarakat madani sebenarnya adalah konsep masyarakat yang kita butuhkan saat ini, terlebih di Indonesia yang memiliki beragam perbedaan, mulai dari suku, ras, agama, nilai, moral, dan lainnya. Terima kasih. Kalau ada salah ucap atau tidak disengaja, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.